Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Sabrina Andini Nur Aziza dengan NIM 2310116018. Saya adalah mahasiswi Ekonomi Syariah dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS, yaitu memaparkan jawaban ujian akhir semester saya dalam matkul Keuangan Publik Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Dedi Irwansyah SEI MA. Sebelumnya izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 1 dari pertanyaan UAS-nya, yaitu sebutkan sumber penerimaan pemerintahan Islam dari 2 aspek dan jelaskan kriterianya. Berdasarkan jawaban yang saya tulis, dalam penerimaan pemerintahan Islam dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu diantaranya yang pertama adalah ada aspek wajib, yaitu kewajiban yang telah diatur dalam syariat. Aspek wajib ini adalah penerima yang bersifat wajib dan telah tercantum dalam Al-Quran. Aspek ini meliputi beberapa instrumen, diantaranya seperti zakat, yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslimin yang ditujukan untuk menyucikan harta mereka dan didistribusikan langsung kepada 8 golongan asnaf. Nah, dalilnya sendiri terdapat pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Lalu yang kedua ada kharaj, yaitu pajak tanah. Pajak tanah ini adalah pajak tanah yang dipungut pada masa Rasulullah. Nah, pajak ini bersifat proporsional dan besaran pajak dihitung dari tingkat kesuburan tanah, tanaman yang dihasilkan, dan alur irigasinya. Yang ketiga ada jizyah, yaitu pajak yang dibayarkan oleh masyarakat non-muslim yang tinggal di wilayah masyarakat muslim sebagai bentuk penjaminan keselamatan dirinya. Lalu di aspek yang kedua ini ada aspek non-wajib, yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Nah, ini merupakan penerimaan yang bersifat fleksibel dan tergantung pada kebijakan pemerintahannya. Sumber-sumber pendapatan dalam aspek non-wajib ini meliputi ghanimah, yaitu harta rampasan perang, bisa diartikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari peperangan saat melawan musuh Islam. Lalu yang kedua ada fai, yaitu harta tanpa peperangan. Jadi ini merupakan salah satu harta rampasan perang, tapi pendapatannya ini diterima tanpa bentuk peperangan. Bisa jadi karena musuhnya sudah menyerah duluan dan menyerahkan hartanya kepada kaum muslimin. Lalu yang ketiga ada pajak tambahan, yaitu pajak yang dipungut apabila adanya keadaan darurat, misalnya digunakan untuk kebutuhan negara yang mendesak. Nah, pajak darurat ini berlaku sementara dan harus sesuai dengan prinsip Islam. Lalu pertanyaan berikutnya di nomor 1B ditanyakan bahwa bagaimana kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekan keuangan negara untuk transparansi. Dalam jawaban saya mengatakan bahwa aspek kebijakan anggaran belanja dalam Islam itu berkaitan dengan transparansi. Nah, itu bagaimana cara mengalokasikannya? Yang pertama itu harus adanya prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam pembelanjaan negara, pemerintah harus bisa mengalokasikan dana dengan mempertimbangkan keadilan. Pemerintahan harus bisa melihat kebutuhan real masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan juga keseimbangan ekonomi. Lalu yang kedua, perlu adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Nah, pemerintah ini berperan penting sebagai lembaga yang wajib menerima anggaran secara terbuka dan juga transparansi agar masyarakat ini bisa menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintah sebagai lembaga yang mengelola anggaran negara. Dan masyarakat dengan masyarakat yang menaruh kepercayaan penuh terhadap pemerintah, diharapkannya masyarakat dapat menerima dampak positif dari distribusi yang sudah dilakukan pemerintah dengan transparansi dan adil. Lalu yang terakhir ada pengawasan oleh lembaga masyarakat. Nah, dalam syariat Islam sendiri ini, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengalokasian pembelanjaan negara. Kalau misalkan pemerintah itu kan sebagai lembaga yang mengalokasikan, menyalurkan dan mendistribusikan proses pembelanjaan negara. Tapi kita sebagai masyarakat juga berhak untuk mengawasi kinerja pemerintah. Kita sebagai masyarakat berhak untuk protes apabila pemerintah melakukan penyelewengan dalam pengalokasian belanja negara, dan kita juga berhak bersuara atas kita juga berhak bersuara atas hak kita
Nah, dalam Islam ini masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan dalam melakukan kontrol sosial atau yang biasa disebut sebagai misbah. Kontrol sosial dilakukan terhadap pengusaha atau pengelola keuangan negara yang dianggap menyimpang dari syariat. Jadi apabila ada kebijakan pemerintah yang menyimpang dari syariat dan merampas hak-hak kita juga berhak untuk bersuara agar mendapatkan keadilan dan kemaslahatan. Baik, untuk menjawab pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan 1C yang menanyakan bahwa jelaskan isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja yang sudah ditentukan melalui APBN yang menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya membagi isu ekonomi yang terjadi saat ini itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, defisit anggaran dan pembiayaan. Nah, pada saat ini tuh banyak sekali negara yang mengalami isu defisit anggaran yang diakibatkan oleh besarnya pengeluaran negara dibandingkan dengan pemasukan negara. Nah, termasuk salah satu negaranya itu adalah Indonesia. Apabila Indonesia ataupun negara lain mengalami hal ini, itu akan memicu Indonesia ataupun negara lain melakukan utang atau meminta bantuan kepada negara lain. Nah, dengan adanya utang ini tuh sebenarnya akan menambahkan beban hutang negara dan bisa mengakibatkan inflasi karena kan ada bunga dalam ekonomi konvensional ya. Nah, itu justru akan merugikan negara. Lalu yang kedua, isunya ini mengenai peningkatan belanja non produktif. Anggaran belanja yang terutama di dalam Indonesia sendiri ini sebagian besar telah dialokasikan dengan baik seperti gaji pegawai dan gaji pemerintahan. Itu anggaran biaya dan produktif yang sudah dialokasikan dengan baik. Namun di satu sisi lain itu tak jarang juga ditemukan bahwa kurangnya pengalokasian dana yang tepat pada belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur, inovasi dan juga pendidikan. Nah, dampaknya ini akan memperlambat penumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu yang ketiga, ini ada isu mengenai korupsi dan inefisiensi pengelolaan anggaran. Nah, korupsi ini yang terjadi terutama di Indonesia ya, sekarang marak juga terjadinya korupsi. Korupsi yang terjadi ini akibatnya itu adanya penyalahgunaan anggaran pembelanjaan yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu. Nah, yang dalam implementasi APBN ini di mana tuh kurang tepat ya dalam pengimplementasian APBN. Nah, ketidaktransparanan ini dan juga lemahnya sistem dapat merugikan negara tentunya, karena kan akibat kelemahan sistem di negara ini bisa mengakibatkan korupsi, yang dimana dampak korupsi ini juga besar ya bagi masyarakat, karena masyarakat tentunya pasti akan mengalami kerugian dari korupsi tersebut. Berikutnya adalah pertanyaan nomor 2A, yaitu sebutkan 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah. Untuk 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah itu yang pertama, pemerintah berfungsi sebagai stabilisasi, yaitu pemerintah berperan penting untuk mengelola stabilitas ekonomi. Jadi sebelum dikelola secara real, pemerintah itu melakukan perencanaan untuk mengelola stabilitasnya ini. Lalu yang kedua adalah fungsi pemerintah sebagai alokasi. Nah, peran pemerintah ini tuh di peran alokasi ini dipergunakan dalam mengalokasikan pembiayaan dengan tepat. Jadi setelah direncanakan pembiayaan apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana strategi pemerintah dalam menyusun keuangan negara, perlunya fungsi pemerintah sebagai fungsi alokasi untuk mengalokasikan dana-dana dan kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga itu fungsi redistribusi, yaitu fungsi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi setelah dialokasikan, pemerintah mengetahui nih apa akibat dari kurang kesejahteraannya ekonomi. Nah, dengan hal itu tuh pemerintah bisa melakukan fungsi redistribusi untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di Indonesia.
Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan nomor 2B, bagaimana susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi serta jelaskan setiap karakternya. Untuk mencapai kesejahteraan ekonomi ada beberapa susunan kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu untuk meningkatkan tingkat produksi. Nah, fokus ini memfokuskan pada peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi barang dan jasa serta juga bisa mengoptimalisasi SDM, dan hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja sehingga daya beli masyarakat juga akan meningkat. Nah, dengan daya beli masyarakat yang meningkat dan menciptakan lapangan kerja baru, otomatis itu kesejahteraan ekonomi juga bisa tercapai. Lalu yang kedua ada pendistribusian yang adil. Dengan distribusi yang adil memungkinkan masyarakat mendapatkan kebutuhan secara merata tanpa mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Dan ini dengan adanya minimalisir kesenjangan ekonomi dan sosial pastinya juga akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Lalu yang ketiga ini konsumsi yang efisien dan berkeadilan. Pola konsumsi yang sehat oleh masyarakat ini dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan menjaga keseimbangan antar produksi dan juga sumber daya. Jadi sebagai masyarakat kita jangan cuma bisa menyalahkan pemerintah dan juga berharap pada pemerintah, tapi kita sebagai pelaku konsumsi itu juga harus bisa mengontrol pola konsumsi yang kita miliki. Lanjut, yang keempat ini ada penciptaan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang luas ini dapat menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat dan minat kerja masyarakat. Nah, otomatis akan mengurangi populasi yang terkena pengangguran. Nah, dengan meminimalisir pengangguran dan meningkatkan daya kerja masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini akan membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonominya. Lanjut, yang kelima dan yang terakhir ini harus adanya pembangunan infrastruktur yang baik. Dengan infrastruktur yang baik, hal ini juga dapat meningkatkan konektivitas dalam mempercepat tumbuh ekonomi, karena masyarakat tentunya dengan infrastruktur yang baik, masyarakat akan merasa sangat terbantu dan juga dapat mempercepat tumbuhnya ekonomi. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan 2C, sebutkan 3 pihak yang berkompeten dalam pengembangan rangkaian di atas. Jadi jawabannya itu terdapat 3 pihak yang berkompeten dalam meningkatkan kestabilan ekonomi. Yang pertama itu pemerintah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi dalam mengelola anggaran negara dan tentunya hal ini akan menjuruskan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Nah, pemerintah ini memegang fungsi perencanaan dana, terus habis itu juga pengalokasian dana dan juga redistribusi untuk mengkontrol serta mengevaluasi apa saja yang perlu ditingkatkan dalam pengalokasian dana. Lalu yang kedua ini ada sektor swasta. Sektor swasta memiliki peran penting sebagai pencipta lapangan kerja, inovasi teknologi dan kemitraan dengan pemerintah. Jadi sektor swasta ini juga bisa mendorong atau mendukung pemerintah dalam mencapai stabilisasi anggaran dan juga kesejahteraan ekonomi. Nah, yang terakhir ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting juga, yaitu peran masyarakat sebagai kontrol sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat itu berhak untuk menuntut haknya sebagai masyarakat sipil, dan masyarakat ini juga memiliki kontrol sosial yang bisa dikerahkan kepada pemerintah apabila pemerintah melakukan kebijakan ataupun pengalokasian yang kurang tepat dan bertentangan dengan syariah. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 2D, hutang ini kan sebagai pembiayaan atas deposit untuk mencakup defisit pemerintah. Namun mengapa pemerintah melakukan hutang? Jadi jawabannya pada dasarnya itu adalah pemerintah melakukan hutang itu sebenarnya sebagai naluri alamiahnya apabila anggaran terjadi defisit di mana pengeluaran lebih banyak dibandingkan pemasukan. Jadi itu sebagai cara negara untuk bertahan hidup dengan
meminta bantuan kepada negara lain. Pemerintah melakukan utang untuk menutupi kesenjangan anggaran fiskalnya. Nah, ketika ini terjadi itu biasanya ketika pendapatan negara seperti pajak tidak cukup untuk membiayai belanja negara tertentu, dan juga apabila devisanya tuh menurun. Kalau misalkan kita pakai cadangan secara terus-terusan, itu juga akan memperlambat ekonomi. Jadi solusi yang sebenarnya bisa merugikan jangka panjang tapi bisa menyelesaikan masalah itu dalam sekejap itu sebenarnya bisa berhutang. Jadi itulah alasan mengapa pemerintah melakukan utang demi mencapai stabilisasi anggaran negara. Sekian paparan jawaban ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah keuangan publik syariah. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak penjelasan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.